Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membuat sebuah renungan yang dikutip dari Injil Matius 7 ayat 21, 24 sampai 27. Sebelum mendengarkan renungan ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan yang sudah saya baca, di sini kita dapat merenungkan bahwasannya orang yang bijaksana biasanya selalu mendapatkan logika dan hati, sehingga mereka tidak terkesan terburu-buru maupun tertekan saat melakukan sesuatu hal. Ada beberapa ciri-ciri orang bijaksana yang membandingkan dengan orang yang tidak bijaksana. Yang dimana ciri-ciri orang bijaksana itu, dia itu selalu merencanakan segala sesuatu dengan matang, mempunyai pikiran yang positif, terbuka dengan pendapat dan kritik dan saran dari orang-orang, juga bertanggung jawab dan tidak mudah tersinggung. Ia pun mampu mengatur emosi serta memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Semua keutamaan yang dimiliki ini membuat orang yang bijaksana mampu berpikir dengan tenang dan mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai masalah. Dalam Injil yang sudah dibacakan tadi, Yesus dengan menjelaskan ciri orang bijaksana, yaitu mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Gimana dia itu mendengarkan juga melakukannya. Tidak hanya sekedar mendengarkan tapi tidak melakukan. Begitu salah satu ciri-ciri orang bijaksana ini. Orang bijaksana melakukan kehendak Bapa melalui tindakan-tindakan konkret, nyata, dan dia itu langsung dilakukan. Begitu. Dia hendak melakukan, bukan hanya mendengar, mengerti dan menghafal, melainkan mesti mewujudkannya dalam tindakan maupun perbuatan masyarakat, sekitar, dan sesamanya yang ada di situ. Selama firman Allah tidak dilakukan, tidak ada kekuatan apapun yang ditambahkan pada fondasi kehidupan orang percaya. Ibaratnya kita percaya akan sesuatu hal yang akan berpengaruh pada kita, namun jika kita tidak melakukannya, sama saja itu dengan nol. Hanya percaya tapi tidak ada perbuatan yang bisa berpengaruh dalam diri kita. Begitu. Bagi kita orang-orang yang percaya, melakukan firman Allah merupakan suatu panggilan dan jalan untuk menuju
menuju kerajaan Allah. Yesus sendiri menegaskan bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang memasuki kerajaan Allah, bukan mereka yang berteriak-teriak, "Tuhan, Tuhan." Ibaratnya hanya sekedar berseru, tapi tidak melakukan apa yang diserukannya. Begitu. Hanya berdoa, "Tuhan, semoga aku bisa ujian dengan lancar, apa yang diujiankan bisa kerjakan." Sedangkan tindakan dan perbuatannya untuk belajar pun tidak ada. Jadi saudara-saudara terkasih, memiliki fondasi iman yang kuat berarti taat kepada ajaran Yesus sekaligus mewujudkannya dalam hidup konkret sehari-hari. Bagaimana dengan fondasi iman kita? Itu harus kita pertanyakan. Akankah kita percaya untuk melakukan semua itu? Apakah fondasi iman kita sangat rapuh seperti pasir atau cukup kuat seperti batu karang? Menjadi seorang bijaksana atau apapun, bodoh kembali pada sikap hati dan pikiran kita. Semoga kita tidak hanya menyebut dan menyerukan nama Tuhan, melainkan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita agar senantiasa itu berpengaruh dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau masih senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih atas sabda yang sudah kami dengarkan. Semoga Tuhan ini mampu menjadi pelajaran bagi kami dan senantiasa selalu menjadi pedoman untuk memberikan diri kami berubah dan bertindak ke depannya. Tuhan, sumber kebijaksanaan, ajarlah kami bersikap bijaksana agar mampu mengimani sabdamu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Semoga apapun yang senantiasa Engkau berikan kepada kami tidak terhalang akan segala apapun. Di doa yang kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan ini renungan yang sudah saya buat, semoga renungan ini mampu berguna juga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.